kabarnya? Alhamdulillah kabarnya, amin, masih seperti yang dulu, cuman beda usia aja. Lagi sibuknya ada kesibukan apa nih Pak? Kalau kesibukan, baru aja selesai saya mixing, ada penyanyi adik-beradik dari Norwegia, tapi orang Indonesia. Dulu mamanya atlet ritme, terus bintang iklan dan sinetron. Yang 00 berapa dulu ada tuh namanya, saya lupa ya. Jadi dia liburan kemari, dia mau belajar nyanyi. Saya bilang saya nggak mau ngajar, tapi kalau mau bikin lagu saya bikinin single. Akhirnya saya bikin single. Jadi nggak ada. Itu baru 3 hari yang lalu selesai. Jadi artinya kesibukan masih di musik tetap, dan naik turun rumah saya ini nyiram bunga, nyapu, itu pekerjaan saya sehari-hari. Iya, yes. Pak Ci, melihat perkembangan musik yang semakin dinamis di tahun saat ini ya Pak Ci ya, Indonesia maupun luar, menurut pandangan Pak Ci sendiri gimana nih? Kalau masalah musik ya tentu gini, kalau secara teknologi super, nah, di luar sama di dalam sama. Apalagi kita bicara teknologi apa, AI itu juga sama kan. Ada yang senang dengan AI itu, ada yang nggak suka juga. Tapi ini adalah perkembangan namanya. Jadi bagi saya, kalau saya secara pribadi, saya tetap menjadi diri sendiri. Kalaupun ada AI, itu bantuan-bantuan lain, tapi untuk secara berkarya, saya tetap utuh menjadi karya saya. Itu saja. Jadi perkembangan ya sangat maju sebetulnya. Sangat maju di dunia musik ya. Jadi nggak ada beda sekarang, apalagi di luar sama di sini sekarang, apa yang dinyanyikan dibuat di Amerika sana, detiknya sama juga di sini ada, ya kan? Nah, itu. Ya, sebagai seorang pencipta musik sendiri, ada kendala nggak sih Pak Ci adanya teknologi AI itu sendiri? Kalau sama saya, alhamdulillah nggak ngaruh saya dengan ada AI itu. Ya, dan saya nggak pernah minta tolong sama AI itu. Saya minta tolongnya sama Allah aja. Ya, nah itu dia. Terakhir ini kan lagunya itu apa yang mulai hitsnya lagi apa? Dan mungkin orang mengenal lagi lagu-lagunya. Jadi gini, lagu ini kenapa sekarang kita di pencipta ini jarang muncul? Karena kita tidak di dalam satu label lagi. Kita masing-masing ini. Saya punya studio sendiri, bikin musik sendiri, semua sendiri. Berarti indie ya? Indie, ya. Sehingga keterbatasan kita di promosi. Ya, kalau label itu mereka punya budget untuk itu. Dan kan kaki mereka sudah di mana-mana. Kalau kita ini kan baru muncul. Ya, tapi terus terang yang biasa-biasa label ini sudah pada pingsan. Ya, sudah gulung tikar mereka. Banyak saling menjual ke tempat yang lain. Tapi kalau kita kan tidak. Ini lagu saya punya sendiri, ya kan? Musik saya sendiri, ya kan? Lirik saya sendiri juga. Semua sendiri, studio sendiri. Ya, cuman SDM-nya untuk mixing, mastering itu saya pakai kawan saya. Cuman itu yang saya pakai. Yang lain sendiri. Bang, melihat teknologi sekarang ini kan makin perubahan nanti kan. Yes. Banyak lagu-lagu yang lagu-lagu baru tapi itunya beda, genrenya beda. Yeah. Bagaimana abang sendiri menyikapi? Karena kan menjual lagu itu mengikuti zaman juga kan. Oke. Jadi sebetulnya begini, ada orang menyatakan perubahan zaman. Kalau saya bilang begini, itu selera. Iya kan? Jadi bermunculan yang mana saja pun, kalau saya nggak pernah takut, karena yang berbeda ini selera. Ya, datang anak-anak usia baru, seleranya berbeda. Yang tidak selera kita, dia selera. Sehingga yang dia terpublish dengan baik, karena lebih banyak anak-anak sekarang pada orang tua. Kan gitu. Itu kalau sudut pandang saya. Tapi kalau bilang orang, wah ini lebih maju, tidak. Sama saja. Yang mengikat itu tidak bukan adalah selera. Kalau bilang orang, oh rumah makan tuh enak loh, kan nggak semua suka sama rumah makan. Banyak yang di rumah makan lain kan banyak, iya kan? Yeah. Nah, jadi masalah selera. Jadi nggak bisa juga kita mengklaim, oh lagu anak sekarang nggak bisa itu. Selera.
Nah, kalau kita dulu cara membuat kita tahu sekolah kita dulu ada bahasa Indonesia yang ada prosa liris, masih ingat mungkin ya? Ada. Kalau anak sekarang nggak ada, sehingga mereka nggak tahu menempatkan di mana. Tapi dunia sekarang tidak terikat dengan itu. Yang penting banyak nggak yang suka. Kalau banyak yang suka, ya udah, karena tujuannya tidak lain tidak bukan adalah bisnis. Jadi kalau sudah tujuan bisnis, kita nggak bisa lagi untuk menyatakan ini lebih baik, ini tidak. Itu aja saya pikir. Tapi abang akan mengikuti juga nggak sih artinya zaman? Saya tidak pernah sesuai dengan idealis gue aja lah, memang lagu gue gini, genre gue begini gitu. Iya, saya tetap mau jadi diri sendiri. Kalaupun saya akan membuat satu lagu nanti Melayu atau dangdut, itu bukan karena pengaruh, karena saya suka. Iya kan? Karena itu kan ketika saya megang gitar atau piano, itu kadang-kadang saya pikirnya ada nanti nuansa Melayu, saya Melayu kan, tapi bukan karena orang. Karena memang saya suka dengan yang mau saya buat, tapi bukan pengaruh. Saya tetap menjadi diri sendiri. Jadi nggak pernah bilang ini lagi laku lihat sana. Itu kayaknya enggak. Ada tetap dengan diri sendiri ya. Tetap. Kalau untuk ini bang, ini kan kita kembali yang ngomongin yang soal ramenya soal royalti sama direct relation itu. Abang itu nggak sih menyikapi juga nggak sih, artinya ini kok rame jadi sekarang, dulu kok nggak ada gini gitu. Kalau masalah itu gini, saya tidak mau menyikapin karena ketika orang yang bertanya itu orang yang nggak paham, kan percuma kita ngomong sama orang yang nggak paham, ya kan? Jadi tidak juga semua pencipta paham apa itu royalti, kan nggak semua orang tahu karena juga ini tidak pernah disosialisasikan ke pelosok-pelosok, jangankan ke pelosok, ya, ke provinsi-provinsi yang lain pun kan cuma di Jakarta aja paling Bandung, ada beberapa kota-kota besar, yang lain kan tidak sampai, padahal kita provinsinya berapa, kota medianya berapa, kabupatennya berapa, desanya, kecamatan, itu kan ada pelosok-pelosok itu, mereka memutar lagu. Nah, royalti ini setiap lagu kita yang dipakai yang ada nilai komersialnya, itu pencipta lagu itu sudah ada undang-undangnya, mereka mendapatkan presentasi daripada situ. Nah, kalau sudah ada undang-undang, ya kita jangan mau penciptanya ribut aja mau pemerintah. Kalau saya seperti itu. Tapi kalau ada yang bilang royalti itu sepertinya memaksa, kayak memalak, kan sampai gitu. Bahkan itu bukan orang-orang bawah, orang-orang yang ngerti, tapi nggak ngerti. Tapi ngerti belum tentu paham. Iya kan? Nah, kalau itu saya pikir gini, saya tidak mau ribut dengan sesama teman. Saya pikir biarkan ada yang pantas untuk kalau berdebat saya pikir saya juga nggak mau karena nanti jatuhnya debat kusir, ya kan? Kita kembalikan aja kepada yuk kita mau ngobrol mau apapun kita panggil orang yang betul-betul dapat menyikapin itu.